Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Glenn Ricardo di podcast Lentera Merah. Gue sebelumnya mau bilang maaf dulu karena nggak upload dari kemarin-kemarin, udah lama banget. Gue tahu, gue juga berapa kali gue ngomong di Instagram, gue kasih tau kalau misalkan gue bakal upload dan ternyata enggak. Sejujurnya gue bingung sebenarnya. Gue kemarin lagi struggle. Harusnya gue nggak ngomongin tapi nggak apa-apa lah, mendingan gue ngomong aja gitu loh. Itu nggak jadi masalah juga kan. Ya namanya orang dengan usahanya pasti bakal merasa struggle. Jadi hari ini gue mau ngomongin soal pelet atau pengasihan. Buat kalian yang belum tahu, pantengin terus. Mari kita bahas soal pengasihan setelah yang satu ini. Ya, pengasihan. Ngomongin pengasihan itu nggak jauh-jauh dari ngomongin soal cinta ya. Ini gue juga udah ada beberapa situs yang gue akses, gue rangkum jadi satu. Semoga aja riset gue ada salah-salah kata, gue minta maaf. Pengasihan itu adalah salah satu cabang dalam ilmu gaib yang berfokus pada satu hal, yaitu cinta. Sebenarnya nggak harus soal cinta sih ya. Ada juga orang pakai pengasihan atau nggak pelet buat menuhin hawa nafsu. Misalkan dia ada yang pengen berondang-berondong sama lawan jenis gitu, tapi misalkan dia nggak bisa dapat, terus dia pakai pelet atau pakai pengasihan, dia dapat, ya lanjutannya nggak tahu deh. Nah, ngomongin pengasihan ya, jadi pengasihan itu bisa digunakan, bisa ditempuh dengan banyak cara, mulai dari mantra tertulis atau biasa kita kenal itu raja. Buat yang nggak tahu raja, kalian bisa kayak gini gue boleh. Terus bisa juga susuk. Setahu gue susuk masuk pengasihan karena kan dia pemikat. Terus ada ajian ini biasanya ada semar mesem, semar kuning kalau nggak salah, terus jaran goyang yang kalian tahu itu. Terus ada juga yang ramuan, ada juga jimat, sampai ritual-ritual tertentu gitulah, tergantung pengasihannya. Nah kalau misalkan salah satu ilmu pengasihan, ilmu pelet yang cukup terkenal, ini ngomongin terkenal ya, cukup terkenal di Indonesia itu ada dua yang orang tuh gak asing dengernya, yaitu ada ajian jaran goyang sama ajian semar mesem. Tapi katanya jaran goyang digadang-gadang nih kalau misalkan buat mereka yang nggak kuat dalam melaksanakannya, kata itu bisa jadi gila. Makanya hati-hati, jangan karena cinta jadi gila loh ya. Nah buat kalian yang belum tahu juga, ada perbedaan antara ilmu pelet dengan ilmu pengasihan. Nah ilmu pengasihan itu juga dibagi dua, jadi ilmu pengasihan umum sama ilmu pengasihan khusus. Kita ngebahas soal ilmu pelet dulu. Kalau ilmu pelet itu kan udah pelet itu bisa dikategorikan itu ilmu pengasihan. Tapi kalau misalkan ilmu pengasihan belum tentu itu pelet. Jadi pelet itu banyak macamnya, bisa masuk dalam pengasihan, tapi pengasihan itu belum tentu itu pelet gitu. Tergantung medianya apa. Gue jago ya ngomongin beginian, jadi BM pelet. Lalu kita ngomongin soal pengasihan umum sama pengasihan khusus. Kalau misalnya pengasihan umum itu biasa digunain buat orang banyak. Pengasihan umum itu biasanya dipakai buat contoh aja ya, belum tentu soal ini contoh aja. Ilmu pengasihan umum itu biasa dipakai buat orang-orang yang mau nyalon RT, nyalon gubernur, nyalon bupati gitu. Itu bisa aja.
mereka pakai pengasihan umum yang tujuannya buat menaikkan daya tarik orang terhadap si pengguna ini. Jadi lo ngeliat si tokoh ini kayak anjir, dia berwibawa banget, dia keren banget, terus kayak lu jadi percaya aja sama omongan yang even endingnya ketika dia udah menjabat nggak sesuai, tapi di awal itu lo sangat terpikat sama dia gitu. Nah itu pengasihan umum. Kalau misalnya pengasihan khusus itu ditujukan buat satu orang. Iya, cuma satu orang, itu buat lawan jenis, buat ketaksir gitulah gampangnya. Nah, pengasihan yang buat satu orang ini bisa dibilang pelet. Terus pelet juga bisa disalahgunakan gitu, makanya hati-hati juga buat yang sering salah-salah omong atau gimana gitu kan, takutnya ada orang yang gak suka. Ini kasusnya seringnya kayak gini, lo nembak dia terus ditolaknya tuh kayak nggak cuma tolak, bahkan lo sampai dikata-katain sama orang ini gitu, kayak lo nggak pantas buat dia lah dan semacamnya. Lo sakit hati, akhirnya lo menggunakan cara terakhir itu buat pelet. Tujuan pelet ini juga selain bikin biar lawan tertarik, itu buat balas dendam juga. Kayak ntar kan akhirnya si ini nih naksir kan sama si A gitu loh, si B naksir sama si A, tapi akhirnya sama si A kayak dikacangin, terus si B jadi nggak jelas gitu kan, jadi ngawang, jadi bisa jadi gila gitu. Makanya hati-hati aja gitu. Toh nggak ada ruginya kan kalau misalkan kita ngomong baik-baik sama orang gitu. Kalau misalkan nggak suka yang di blok atau gimana lah. Tapi gue juga sempat nemuin kasus dimana temen gue cerita, dia udah ngomong baik-baik sampai ngomong kasar. Emang dasar si cowoknya aja, si orang ininya aja gitu yang batu. Itu soal pengasihan. Nah kalau misalkan ngomongin pelet, buat kalian yang nggak tahu, ada kalau tadi ada ilmu pengasihan yang paling terkenal di Indonesia. Kalau sekarang ada ilmu pelet yang disebut-sebut paling dahsyat di Indonesia. Gue mengutip dari jogja.tribunnews.com. Kalau misalkan 6 jenis pelet ini itu ada pelet lintrik. Gue sambil ngeliat ya biar gampang juga. Pelet lintrik, ilmu pelet yang satu ini masih sangat sering didengar oleh orang Jawa. Pelet ini dianggap sangat ampuh, bahkan dikategorikan sebagai ilmu hitam tingkat tinggi. Para dukun yang dapat menguasai ilmu ini dianggap lebih sakti ketimbang dukun-dukun biasa. Ternyata ada tier-tiernya buat dukun. Lalu ada ilmu pelet Pangkanang. Ini katanya suku Dayak sudah sangat terkenal dengan ilmu magisnya, dan salah satunya adalah ilmu pelet Pangkanang. Lalu ada pelet Jangjawokan Sunda. Ilmu pelet asal Jawa Barat ini menggunakan mantra sebagai media peletnya. Katanya juga pengamal di pelet ini tuh harus mengamalkan mantra khusus dalam bahasa Sunda kuno gitu. Gue nggak tahu sih bahasa Sunda kuno kayak gimana. Buat kalian yang tahu, kasih tahu aja di bawah contoh gitu. Lalu ada ilmu pelet jabat tangan dan tatap mata Bugis. Pelet yang satunya cukup menarik, media yang digunakan adalah jabat tangan dan tatap mata bertarget. Ilmu pelet jabat tangan ini gue pernah gue bahkan pernah temen gue ada yang praktekin langsung waktu gue masih SMP. Tapi mungkin ilmunya beda kali ya sama yang di artikel ini. Tapi ritualnya tuh sama gitu, dia tatap muka, terus dia baca dalam hati, terus mungkin kena gitu. Tapi temen gue beneran kena sih, nggak tahu sih. Habis itu ada ini nih, ada 2 juga yang kalian tahu ini yang tadi gue sebutin, yaitu pelajaran goyang sama pelet smart mesem. Nah itu dia penjelasan soal ilmu pelet dan pengasihan. Kalau misalkan kurang jelas, gue minta maaf banget sama kalian. Gue udah lama juga nggak bikin ini, jadi gue akan berusaha buat lebih rajin lagi. Lalu kalau ngomongin pelet sama pengasihan ya, buat kalian yang emang gak suka sama orang, yang tadi gue bilang,
lo ngomong aja sama dia dengan baik-baik gitu. Misalkan emang dia nyebader, lo kayak apain gitu, jangan sampai ngomong yang pahit-pahit gitu. Kadang soalnya kita nggak pernah tahu tujuan orang kayak gimana. kita kita niat kita tuh maitin dia biar dia kapok dan nggak ngecen kita lagi, tapi ternyata bisa aja dalam hatinya dia dendam, terus dia ngelakuin hal-hal yang enggak kan. Kalau pelet, kalau misalkan sama lawan jenis mungkin pelet gitu, tapi kalau misalkan sama orang gitu yang nggak, yang bermasalah, takutnya dikirim santet juga kan, hati-hati juga gitu. Sekian aja sih pesan dari gua, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah, gitu aja.